مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita rahmat serta karunia-Nya kepada kita sampai saat sekarang ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang aplikasi syariah politik Islam dan hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naufal Mufid, nomor BP 1901024025, dan rekan saya. Nama saya Muhammad Haziratul Kursia dengan nomor BP 1901024026. Baiklah, pada materi ini itu kita memiliki dua inti pokok pembahasan, di mana pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep politik Islam, sedangkan pokok pembahasan kedua yaitu mengenai hak asasi manusia atau HAM dalam Islam. Langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep politik Islam. Politik Islam, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya kata politik tidak lagi kata yang asing terdengar di telinga kita. Sangat sering kita mendengar kata-kata politik ini baik itu di sekolah maupun di kuliah. Kata politik merupakan kata yang diambil dari bahasa Yunani yaitu politikos, atau dari bahasa Latin yaitu politikus, yang mana berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota. Sedangkan politik dalam kamus bahasa Arab modern itu diterjemahkan dengan kata siasah. Kata ini diambil dari akar kata sasa yasusu, yang berarti mengemudikan, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Kata al-siasa ini juga berarti secara tersirat dalam pengertian siasa terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu yang pertama tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan yang kedua yaitu cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Secara umum, politik dapat diartikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur suatu negara, seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Sedangkan politik Islam secara istilah yaitu pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Selanjutnya kita masuk ke dalam asas-asas politik dalam Islam. Ada 3 asas politik yang terdapat dalam Islam, yaitu yang pertama hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam suatu sistem politik Islam hanyalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 70, yang artinya, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah lah pemelihara alam semesta, yang mana pada hakikatnya Tuhan yang menjadi pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk hanya kepadanya. Yang kedua yaitu asas risalah. Risalah merupakan medium perantara penerimaan manusia terhadap hukum-hukum Allah dalam menjalankan pemerintahan. Risalah juga berfungsi sebagai sumber norma dan nilai.
Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengambil selain kepadanya untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Asas politik yang ketiga yaitu khilafah. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia merupakan khalifah atau pemimpin yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus dan mengatur kehidupan di dunia, termasuk dalam masalah pemerintahan. Khalifah dituntut untuk melakukan tugas kekhalifahan dengan baik dan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam. Yang pertama yaitu ada prinsip musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama yaitu berkenan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan jawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa, di antara pasangan suami istri, dan anak-anaknya. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam. Maka dari itu, prinsip keadilan ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam politik Islam. Yang ketiga yaitu ada prinsip kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang ma'ruf dan kebajikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam, serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang pelembagaan negara Islam. Yang keempat yaitu ada prinsip persamaan. Prinsip persamaan di sini yaitu terdiri dari persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan, dan persamaan berada di bawah kuasa undang-undang. Yang kelima yaitu ada hak menghisap pihak pemerintah. Maksudnya di sini yaitu prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hak rakyat untuk disuarakan adalah kewajiban setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kemungkaran. Prinsip dasar politik Islam yang keenam yaitu diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi di kalangan kaum muslimin di dunia dan untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang didasarkan pada perbedaan ras, bahasa, ras, wilayah, ataupun semua pertimbangan materialistis lainnya, serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan milah al-Islamiyah. Yang ketujuh yaitu kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukumnya hanyalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada beberapa norma karakteristik politik Islam yang dapat kita lihat dengan politik lain, yaitu yang pertama, politik merupakan alat atau sarana mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai tujuan akhir atau satu-satunya. Yang kedua, politik Islam berhubungan dengan kemaslahatan umat. Yang ketiga, kekuasaan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah. Dan yang terakhir yaitu ketaatan kepada pemimpin wajib setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Adapun syarat-syarat kepemimpinan politik dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 sampai 59. Yang mana artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isi yang terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan ayat 59 ini yaitu yang pertama, amanah, yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang diemban. Yang kedua yaitu adil, di mana mampu menempatkan segala sesuatu secara tepat dan sesuai dengan porsinya. Yang ketiga yaitu haruslah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai referensi utama dalam mengambil suatu tindakan. Kemudian kita masuk kepada konsep politik dalam pandangan cendekiawan dan ulama. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Penguasa harus mengurusi rakyatnya seperti yang dilakukan pengembala yang dilakukan pada gembalanya. Yang kedua itu ada menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dengan kekuasaan politik dengan ungkapan sultan, yang mana di sini berarti kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia. Ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama, dan ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Yang ketiga yaitu menurut Asy'ari Imam Hasan al-Banna, menjelaskan bahwasanya politik adalah hal memikirkan persoalan internal yang mencakup diantaranya mengurusi persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakukan penguasaan terhadap penguasa dan eksternal umat. Dan yang terakhir yaitu ada menurut Abdul Wahab Khalaf. Menurutnya, definisi siasah syariah adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan melalui batasan-batasan yang ditetapkan oleh syarak dan prinsip-prinsip umum syariah. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada hak asasi manusia atau HAM dalam Islam yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Pertama kali kita akan menjelaskan itu apa pengertian dari HAM itu sendiri. HAM ini merupakan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut dengan hak asasi tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia lainnya. Tetapi dalam pandangan Islam, HAM berbeda, yang dimana pengertian di atas itu merupakan pengertian dari HAM internasional atau secara pandangan dari Barat. Namun dari pandangan Islam berbeda. Next. Artinya suatu perbedaan prinsip antara HAM yang dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. Ini yang pertamanya itu perbedaannya, HAM menurut sudut pandang Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, HAM dalam pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Allah sangat dipentingkan. Jadi letak dari perbedaannya itu di sana. Menurut pandangan Barat yang berpusat kepada manusia, sedangkan pandangan Islam berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusia yang menjadi tolak ukur dari segala sesuatu. Sedangkan Islam menyatakan bahwa Allah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia hanyalah ciptaan Allah yang mengabdi kepadanya. Dan disinilah terdapat letak perbedaan antara HAM menurut Barat dan menurut Islam. Yang HAM menurut Barat ini tolak ukurnya ialah manusia,
sedangkan Islam tolak ukurnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia ini dan kita ini hanya ciptaan Allah yang hanya diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Next. Lalu di sini terdapat pandangan dari tokoh-tokoh Muslim. Pandangan dari tokoh-tokoh Muslim tentang HAM. Yang pertama ini satu, kelompok fundamentalis. Tipologi pemikiran kelompok fundamentalis ini menolak HAM internasional secara penuh. Pemikiran keagamaan mereka lebih bersifat apologis, literalis, dan romantis. Yang kedua, kelompok reformis sekuler. Tipologi pemikiran kelompok reformis sekuler ini adalah menerima HAM internasional tanpa reserve, mengedepankan unsur rasionalitas dan unsur kemanusiaan. Jadi pada kelompok ini mengedepankan unsur yang tadi, dan kelompok ini menyikapi urusan politik dan agama berusaha untuk memisahkannya. Jadi pada kelompok ini memisahkan antara politik dan agama. Yang ketiga itu ada kelompok reformis fundamentalis. Kelompok ini menerima HAM secara terbatas atau kritis. Pada umumnya, kelompok ini berupaya mencari sintetis yang memungkinkan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai baru yang datang dari luar Islam, meskipun pada kenyataannya pemikiran ini masih tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Yang keempat itu ada kelompok pemikir mutakhir. Ciri dari tipe ini adalah sikap kritis dan objektif terhadap pemikiran Barat dan pemikiran Timur. Ini secara berimbang. Kelompok ini berupaya mencari nilai autentik dan pemikiran Islam dan Barat. Oleh karena itu, tipe ini bisa digolongkan pada reformis super fundamentalis. Next. Lalu selanjutnya, implementasi hak asasi manusia dalam hukum Islam di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa bukti Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam yang meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan jauh sebelum timbul pemikiran tentang hal tersebut pada masyarakat yang ada di dunia ini. Yang pertama itu, dalam Al-Quran terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana kehidupan. Misalnya, dalam surat Al-Maidah ayat 32. Di samping itu, Al-Quran juga berbicara tentang penghormatan dalam 20 ayat. Yang kedua, Al-Quran juga menjelaskan sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam terciptanya. Misalnya, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Next. Yang ketiga, Al-Quran telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang terindikasi dalam ayat sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata adil, qis, dan qisas. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam Al-Quran terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh surat Al-Kahfi ayat 29. Begitu juga halnya dengan sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW telah memberikan tuntunan dan contoh dalam menegakkan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama. Beliau bersabda, barang siapa yang menzalimi seseorang muahid atau seseorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai, atau mengurangi haknya, atau membebani di luar batas kesanggupannya, atau
mengambil sesuatu daripadanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat. Dalam deklarasi, contohnya itu ada di deklarasi Madinah yang terdiri dari 47 poin yang merupakan konstitusi dan atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman perilaku sosial, keagamaan, serta pelindungan semua anggota komunitas yang hidup bersama-sama di Madinah. Adapun ajaran pokok dalam Piagam Madinah itu adalah yang pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non-Islam. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh. Yang ketiga, membela mereka yang teraniaya. Yang keempat, saling menasihati. Dan yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Satu dasar itu telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat di Madinah. Next. Selanjutnya, perlindungan Islam terhadap hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa hak-hak asasi manusia yang dilindungi dalam Islam. Yang pertama, hak hidup dan memperoleh perlindungan. Hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum Islam yang terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan membunuh, ketentuan qisas, dan larangan bunuh diri. Yang kedua, kebebasan beragama. Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan HAM, termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. Next. Yang ketiga, ada hak atas keadilan. Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini, banyak ayat Al-Quran maupun Sunnah yang telah mengajak untuk menegakkan keadilan di antara yang terlihat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan-perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang keempat, hak persamaan Islam. Tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa pembagian umat manusia ke dalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok, dan suku-suku adalah demi adanya perbedaan, sehingga rakyat dari satu ras atau suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau suku yang lainnya. Yang kelima, hak mendapatkan pendidikan. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan hak, tapi juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang dinyatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di samping itu, Allah juga memberikan penghargaan terhadap orang yang berilmu, di mana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 menyatakan bahwa Allah meninggikannya derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Next. Yang keenam, hak kebebasan berpendapat. Setiap orang yang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapat dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum dan norma-norma lainnya.
Artinya, tidak seorang pun diperbolehkan menyebar fitnah dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Dalam mengemukakan pendapat, hendaklah mengemukakan ide atau gagasan yang dapat diciptakan dan mencegah kemungkaran. Yang ketujuh, hak kepemilikan. Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Yang kedelapan, hak mendapatkan pekerjaan dan memperoleh imbalan. Islam tidak hanya menempatkan pekerjaan sebagai hak, tapi juga sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Next. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok kami mengenai tentang politik Islam dan pandangan Islam dalam HAM. Saya Muhammad Haziratul Qudsia dan rekan saya Naufal Mufid pamit undur diri, dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا دائما